Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Rosi Pratiwi dengan NPM 19540090 dari Prodi PGSD 03 semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Jumanto SPD MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan RPP kelas 4 tema 9 pembelajaran yang pertama. Identitas RPP. Satuan Pendidikan SDN 2 Jabukidul kelas 4 semester 2 tema 9 yaitu Kekayaan Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran ke-1. Alokasi waktu 1 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Kompetensi inti atau KI yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Indikator bahasa Indonesia 3.3.1 membuat peta pikiran. 4.3.1 melakukan wawancara. Kompetensi dasar IPA 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator IPA 3.5.1 mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik. 4.5.1 mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik. Kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Indikator IPS 3.1.1 memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran. Yang ke-1 membaca bacaan tentang lingkungan. Siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, membuat peta pikiran. Siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengamati gambar lingkungan alam. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Yang keempat, membaca teks dan mengamati gambar tentang siklus beberapa hewan. Siswa memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Yang kelima, membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik. Siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Yang keenam, mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Materi pembelajaran. Yang pertama, membaca bacaan tentang lingkungan. Yang kedua,
membuat peta pikiran. Yang ketiga, mengamati gambar lingkungan alam. Yang keempat, membaca teks dan mengamati gambar tentang energi air dan listrik. Yang terakhir, berdiskusi energi air dan listrik. Pendekatan, metode, dan model. Pendekatan yang diambil yaitu pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, dan hukum dengan melalui sintaks atau langkah-langkah berupa mengamati, memformulasikan masalah atau menanya, mengajukan atau hipotesis, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisis, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang telah ditemukan. Model yang dipilih yaitu problem based learning, yaitu metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sintaks pembelajaran berbasis PJBL diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan project atau basic plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create schedule. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan project atau monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Metode yang dipilih yaitu yang pertama, permainan atau simulasi. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penugasan. Yang kelima, ceramah. Sumber belajar yang digunakan buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Media yang digunakan yang pertama teks bacaan, yang kedua gambar bendungan dan gardu listrik, yang ketiga pedoman wawancara. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, siswa diajak menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang kekayaan negeriku. Yang kelima, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan dengan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan yang kedua yaitu inti, dengan ayo mengamati, ayo berlatih, dan ayo renungkan, dengan alokasi waktu 25 menit. Kegiatan yang terakhir adalah penutup. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 5 menit. Evaluasi. Lampiran
2. Lembar kerja peserta didik IPA KD 4.5.1, yaitu peserta didik membaca bacaan air dan listrik, lalu guru memerintahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang kedua, lembar kerja peserta didik IPS KD 3.3.1, yaitu guru memerintahkan peserta didik untuk menjawab peta lingkungan yang sudah diberikan. Yang terakhir, ada soal evaluasi pengetahuan Bahasa Indonesia KD 4.3.1. Di sini peserta didik diperintahkan oleh guru untuk menjawab soal pilihan ganda. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.